Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Camar Hainda. Kita ke informasi selanjutnya. Ratusan demonstran menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bank di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang berakhir ricuh. 2 orang yang diduga provokator diamankan oleh polisi. Ratusan massa dari warga Gunung Rancak, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur berunjuk rasa di depan kantor BRI berjalan damai. Namun di tengah aksi berlangsung, pendemo terlibat ricuh dengan aparat kepolisian di pintu masuk. Sebuah pagar pembatas jalan menjadi sasaran pendemo dan dilemparkan petugas keamanan yang berjaga. Kericuhan terjadi lantaran pihak menolak permintaan pendemo terkait bukti surat pertanggungjawaban atau SPJ atas penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang terjadi di desa Gunung Rancak tahun 2020 lalu. Kericuhan terjadi lantaran pihak bank menolak permintaan pendemo terkait bukti surat pertanggungjawaban atau SPJ atas penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang terjadi di desa Gunung Rancak tahun 2020 lalu. Dana yang telah disalurkan ke warga sebesar Rp260.200.000 dianggap fiktif hingga kepala desa Gunung Rancak terseret dalam kasus BLT dana desa. Pihak bank juga menolak menandatangani surat tuntutan dari massa, akibatnya kericuhan pun tak terhindarkan. Aksi anarkis semakin tak terkendali, membuat petugas kepolisian Polres Sampang mengamankan 2 orang warga yang diduga sebagai provokator. Yang menyalahi aturan, kita lakukan pengamanan terhadap orang tersebut ya, sampai ada provokator lain ya siap ya itu. Pendemo ini juga berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Sampang serta meminta agar kepala desa Gunung Rancak tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI di Grobogan, Jawa Tengah dianiaya warga saat bertugas mengamankan konser organ tunggal. Sejumlah pelaku yang mabuk berat mengamuk dan juga menghajar korban hingga terluka. Sejumlah warga mengeroyok dan menganiaya anggota Babinsa yang tengah bertugas mengamankan acara hajatan di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Diketahui saat kejadian korban yang berseragam dinas hendak mengamankan tawuran, namun justru ia menjadi sasaran warga yang tengah mabuk alkohol. Salah satu pelaku yang melihat rekannya diamankan merasa tidak terima hingga memancing teman-teman lain untuk mengeroyok korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami beberapa pukulan di bagian dada dan tendangan di bagian kepala. Melihat kejadian tersebut, sejumlah anggota kepolisian yang juga berjaga segera mengamankan korban dan menghalau massa. Berbekal video viral, polisi bersama anggota TNI Kodim 0717 Grobogan, Jawa Tengah melakukan penangkapan 5 pelaku di rumahnya masing-masing. Sementara yang kami berhasil amankan 5 perhatikan semua. Ini kan kita proses sesuai dengan pasal 170 KUHP dengan maksimal ancaman 5 tahun 6 bulan kurungan. Saya berharap agar untuk kelima tersangka ini dapat diproses dengan cepat-cepatnya, kemudian dapat dihukum secara maksimal. Sementara itu, barang bukti pakaian pelaku yang sudah diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan kini polisi bersama TNI Kodim 0717 Grobogan, Jawa Tengah masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penganiayaan lainnya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara Ayus melaporkan. Pemirsa, pelaku curanmor nyaris tewas dihajar massa di Serang, Banten. Pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari lapas Serang 7 bulan lalu. Pelaku curanmor nyaris tewas dihajar massa di Serang, Banten. Pelaku beraksi di wilayah Kecamatan Binuang dan mengambil motor di sawah yang ditinggal pemiliknya.
Namun korban melihat kejadian ini. Ia pun meneriaki pelaku sehingga mengundang perhatian warga. Pelaku ditangkap warga dan jadi bulan-bulanan sebelum akhirnya polisi datang. Pelaku mendapatkan penanganan dari puskesmas dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek Carenang untuk diperiksa. Pelaku bisa kita amankan dan kita obati di Puskesmas Carenang pada saat itu juga. Pelaku residivis, pelaku sudah melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric telah selesai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Sama seperti kedatangannya di KPK pada Senin pagi, Edi Hiaric ditemani kuasa hukumnya irit bicara usai pemeriksaannya selama 6 jam sebagai saksi untuk tersangka lainnya oleh penyidik KPK hari ini dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Edi bersama 2 orang dekatnya, Yosi Andika Mulyadi dan juga Yogi Ari Rukmana, mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Edi CS menggugat KPK atas penetapan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menduga Edi menerima suap sebesar 7 miliar rupiah dari Helmut Hermawan melalui 2 asistennya, Yosi Andika Mulyadi dan juga Yogi Ari Rukmana. KPK juga telah mencegah para tersangka untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Kita ke informasi politik, pemirsa. Massa yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan menggelar aksi di depan kantor DPW PSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Massa mengecam pernyataan politisi PSI Ade Armando yang menyinggung soal politik dinasti di Yogyakarta. Masa aksi mendesak PSI menindak politisi Ade Armando yang dinilai menciderai masyarakat Yogyakarta dan mengancam akan melakukan pembersihan alat peraga kampanye PSI di seluruh Yogyakarta jika tuntutannya diabaikan. Aksi massa ini sempat dihadang brigade aparat kepolisian dan sempat terjadi negosiasi alot karena pihak kepolisian hanya mengizinkan perwakilan massa yang menyampaikan aspirasi. Ya, tuntutan kami jelas. Yang pertama, supaya PSI secara kelembagaan melakukan tindakan yang konkret atas apa yang dilakukan kadernya, anggotanya, namanya Ade Armando. Ya, saya kira tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah tindakan pribadi Ade Armando, tidak bisa, karena dia adalah caleg dan dia adalah pengurus DPP. Harus ada sikap politik yang jelas dari PSI kepada Ade Armando. Yang kedua, kami meminta aparat kepolisian untuk menangkap Ade Armando. Sementara pihak jajaran pengurus DPW PSI Yogyakarta meminta maaf atas kesalahpahaman yang timbul dari pernyataan Ade Armando yang akan menyampaikan aspirasi mereka ke pimpinan pusat PSI. Aspirasi dari demo tadi juga kita sampaikan ke DPP. Ya. Secepatnya kita usahakan secepatnya 2 hari ini ya. 2 hari ini kita akan bikin untuk merespon rilis apa yang seperti disampaikan teman-teman dari tadi yang menyampaikan aspirasi di sini. Setelah puas menyampaikan orasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, sebelumnya politisi PSI Ade Armando meminta maaf karena menyebut politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Menanggapi hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ini angkat bicara. Politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu.
gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando ini mengundang sorotan. Ade Armando menanggapi aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada yang mengkritisi politik dinasti di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ade menyebut politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara. Menurutnya pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dijalankan berdasarkan undang-undang sekaligus asal-usul budayanya. Namun bukan berarti Yogyakarta menganut politik dinasti. Jika bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Paku Alam. Ya melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu aja bunyi undang-undang istimewanya itu. Tapi kalau kalimat dinasti atau tidak di situ juga nggak ada. Sadar bahwa pernyataannya menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan, Ade Armando pun meminta maaf. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Buntut pernyataan Ade Armando, sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar aksi tangkap Ade Armando dan menggeruduk kantor PSI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono hari ini rencananya akan menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Aiman diperiksa terkait sebagai saksi pernyataan yang menyebut oknum polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Tim penyelidik telah melayangkan surat undangan klarifikasi terhadap Aiman yang diagendakan hari ini pukul 9 pagi. Sebelumnya Aiman dijadwalkan diperiksa terkait kasus tersebut pada Jumat lalu. Namun Aiman absen karena tim hukum masih melengkapi administrasi surat kuasa. Hingga kini 26 saksi sudah diperiksa terkait 6 laporan yang ada. Selain itu ada 10 saksi ahli yang sudah diperiksa. Terkait beredarnya isu tidak netralnya aparat kepolisian, Kompolnas berharap Polri menjadikannya sebagai momentum kritik dan tidak defensif agar semakin menegaskan sikap terbuka Polri untuk netral dalam pemilu. Pemirsa, kelompok jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada pemilu 2024 mendatang. Ganjar Mahfud dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Di hari ke-7 kampanye calon presiden nomor urut 3 menyambangi kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan ini, Ganjar resmi mendapat dukungan dari jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Dukungan diberikan untuk memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada pemilu 2024 mendatang yang berisi 5 alasan. Pertama, Capres dan Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 ini dianggap sebagai pencerminan keberagaman masyarakat. Kedua, Ganjar Mahfud merupakan kandidat kepemimpinan yang mampu memberi kesempatan pembangunan dan kemasyarakatan. Ketiga, Ganjar Mahfud memiliki integritas pribadi yang kuat. Keempat, Ganjar Mahfud memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat dan keduanya berproses secara kaderisasi sebagai putra bangsa untuk memimpin negeri. Oh ya, karena optimisme kita bangun terus-menerus dan semua sudah punya kesadaran, bahkan masyarakat juga sudah tahu apa-apa yang menjadi track record masing-masing termasuk programnya. Maka hari ini kami hadir untuk kemudian bisa merespon persoalan-persoalan yang selama ini
atau barangkali pada pemilu tidak bisa merespon. Dan kawan-kawan dari TPD sudah menyiapkan beberapa isu dan strateginya. Selain itu, Ganjar Mahfud dianggap sosok yang dapat mempresentasikan kalangan nasionalis dan religius Indonesia. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berharap semangat para alumni HMI dan Muslimin Indonesia tak berhenti pada deklarasi karena tantangan yang harus dihadapi jelang pemilu 2024. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Irfan Hardiansyah, Hoirudin, iNews melaporkan. Pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Ulum Cidahu Pandeglang, Kiai Haji Ahmad Muhtadi atau Abuya Muhtadi, menegaskan dukungan pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Abuya menyatakan bersedia berperan menjadi Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud. Ulama Banten pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Ulum Cidahu Pandeglang, Abuya Muhtadi, resmi menjadi salah satu Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yeni Wahid menyatakan kedatangan Abuya Muhtadi ke markas TPN Ganjar Mahfud di Gedung HN Jakarta merupakan bentuk nyata dukungan pada pasangan Ganjar Mahfud. Abuya Muhtadi mengatakan dukungan terhadap pasangan calon nomor 3 bukan tanpa alasan, melainkan karena Abuya bersahabat dengan Mahfud. Selain itu, Abuya Muhtadi juga membantah video dirinya yang mendukung pasangan Capres-Cawapres lain. Menjadi Dewan Penasehat. Ya, jadi beliau berkenan untuk menemani kami semua yang sedang berjuang, mengiringi kita semua ya dengan petuah-petuahnya dan tentunya diiringi oleh doa. Dan pastinya di sini ada murid-murid beliau yang siap bergerak untuk mengamankan pasangan Ganjar Mahfud. Ganjar dan juga Pak Mahfud. Nah, artinya video tersebut itu kenapa Pak ya? Ada video pernyataan pasangan dari Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Oh enggak, tidak ada, cuma main-main anak aja. Enggak, cuman tadi Pak Prabowo dari rumah minta doanya, bukan minta dukungannya. Enggak ada. Berarti terkait dengan video di mana Pak Kiai menyatakan dukungan? Enggak. Itu mah macam-macam aja, biasa ini permainan anak-anak. Jadi artinya Dukungan dari Abuya Muhtadi mengukuhkan pilihan kiai karismatik tersebut pada pasangan Ganjar Mahfud. TPN pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 optimis bisa meraup suara di wilayah Banten dengan dukungan dari sosok Abuya Muhtadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Disabilitas Internasional, acara Panggung Talenta untuk penyandang disabilitas akan digelar. Pemirsa, acara yang digelar untuk kedua kalinya ini difokuskan bagi para penyandang disabilitas sebagai sarana untuk menunjukkan bakat dan juga kemampuannya dalam berbagai kesenian seperti bernyanyi, menari, menggambar, dan juga melukis. Lions Club Indonesia menargetkan 1.000 orang peserta dari seluruh wilayah di Indonesia. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Panggung Talenta 2023 hari ini yang kami pilih bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional. Kami ingin memberikan sarana penampilan aksi bakat atau talenta dari saudara-saudara berkebutuhan khusus. Seorang pendaki korban terjebak erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat evakuasi, sementara keluarga 11 pendaki yang meninggal dunia mendatangi pos DVI antemortem di posko utama Batu Palano. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di iNews Pagi. Polisi tetapkan kekasih korban pembunuhan di Bogor sebagai tersangka. Korsleting listrik sebabkan puluhan kios pedagang di Pasar Lences, Kabupaten Probolinggo ludes terbakar. Seorang pendaki korban terjebak erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat berhasil dievakuasi.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan pada iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi berikutnya berkaitan dengan aparat Reskrim Polresta Bogor Kota menetapkan kekasih dari gadis yang tewas di sebuah ruko di Jalan Semeru, Kota Bogor sebagai tersangka. Ya, pemirsa, kepada petugas Rahmat Agil mengakui adanya cekcok keduanya saat akan memutuskan hubungan yang telah dijalani sejak Januari 2023 lalu. Pemuda 21 tahun pun lalu mengakhiri nyawa korban di sebuah penginapan pada Jumat lalu. Pelaku lalu membawa korban yang sudah tidak bernyawa dengan sepeda motor lalu membuangnya di sebuah ruko kosong. Rahmat Agil dijerat pasal 338 dan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Sementara bahwa pelaku dan korban ini itu sempat bertengkar, cekcok adu mulut karena adanya informasi awal bahwa pelaku ini ingin memutuskan hubungan dengan si korban. Karena korban tidak mau, akhirnya terjadilah pertikaian dan akhirnya korban sampai lemas dan selanjutnya diketahui terakhir meninggal. Pemirsa, Sabtu malam lalu seorang perempuan muda bernama Fitria Wulandari ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah ruko kosong di Jalan Dr. Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari hasil identifikasi aparat kepolisian Polsek Bogor Barat, korban mengalami luka lebam di bagian hidung dan juga pipi, diduga akibat dibekap oleh pelaku. Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di kawasan Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor pada Minggu pagi. Pemirsa, kecelakaan menimpa rombongan satu keluarga yang pulang dari pesta pernikahan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 2 orang tewas dalam peristiwa tersebut, 7 orang lainnya luka-luka. Sebuah mobil pickup pengangkut keluarga rombongan pengantin terbalik di Jalan Trans Sulawesi Poros Badan, Rantai Pao. Akibat kejadian ini, 2 orang meninggal dunia sementara 7 lainnya luka-luka. Diduga kecelakaan terjadi akibat mobil pickup lepas kendali dan oleng hingga terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Elim Rantai Pao. Namun dalam perjalanan tiba-tiba hilang kendali, out control, sehingga mobil tersebut mengalami oleng sehingga terbalik. Itu kecelakaan tunggal bondan atau gimana? Kecelakaan tunggal. Untuk kepentingan penyelidikan, saat ini mobil pickup yang mengalami rusak parah diamankan polisi beserta sopir di Mapolres Toraja Utara. Pemirsa, puluhan kios pedagang di Pasar Leces, Kabupaten Probolinggo ludes terbakar. Diduga api muncul akibat korsleting listrik, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Puluh kios pedagang di Pasar Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terbakar Senin sore. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar. Diduga, api pertama kali muncul di area kios ikan yang disebabkan korsleting listrik, kemudian merambat ke lapak penjual daging dan pakaian. Apa itu? Dari blok ikan yang jual ikan. Kondisi waktu terbakar memang sepi atau gimana? Itu katanya dari kulkas. Dari kulkas? Ya. Milik siapa? Milik Tati siapa itu? 4 unit mobil damkar dari Pemkab dan Pemkot Probolinggo dikerahkan guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diketahui kebakaran yang terjadi merupakan kali kedua. Sebelumnya, sekitar 2 pekan lalu, kebakaran juga melanda area pasar meski dalam skala kecil. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki korban terjebak erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat berhasil dievakuasi dan juga mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Sementara keluarga 11 pendaki yang meninggal dunia mendatangi pos DVI antemortem di posko utama Batu Palano.
Salah satu korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat yang sempat viral di media sosial berhasil dievakuasi petugas dan langsung dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mohtar Bukit Tinggi dengan kondisi luka bakar 45%. Korban warga Padang merupakan pendaki perempuan bernama Zafira Zahrin Febrina, 19 tahun, berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Senin subuh. Selain Zafira, 2 orang pendaki lainnya dievakuasi ke rumah sakit setelah terjebak erupsi Gunung Merapi. Saat ini 1 pasien itu kondisi 45% luka bakar. Kemudian yang kedua itu 5%. Kemudian pasien yang ketiga, pasien yang jatuh. Jadi ada 3 orang pasien yang sudah ditangani. Mungkin 1 pasien dengan kondisi luka bakar 45% ini kita akan pantau secara intensif. Sementara Senin pagi Gunung Merapi kembali mengeluarkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian hampir 2.000 meter dari puncak kawah di Kabupaten Agam. Tampak kolom abu keluar dari puncak kawah gunung dan mengarah ke Kabupaten Tanah Datar. Kepala Pos Pengamatan Gunung Merapi, Ahmad Rifai, menjelaskan sejak tanggal 3 Desember 2023 hingga pukul 00 WIB telah terjadi 36 letusan dan 16 hembusan. Petugas gabungan masih berupaya melakukan evaluasi terhadap puluhan pendaki yang masih terjebak. Tim Dokses Polda Sumatera Barat langsung membuka pos ante-mortem dan langsung didatangi oleh keluarga korban. Sudah puluhan keluarga yang melaporkan anggota keluarganya ke pos ante-mortem Polda Sumbar. Jadi kebetulan posko postmortemnya kita laksanakan di Rumah Sakit Ahmad Mohtar Bukit Tinggi. Nah, nanti dari posko postmortem kita cocokkan data yang ada di dalam kamar jenazah, kita cocokkan dengan data antemortem. Nah, kalau match, kalau cocok datanya baru kita serahkan ke pihak keluarga. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus berupaya mengevakuasi semua pendaki yang menjadi korban erupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 orang pendaki yang berhasil dievakuasi saat ini mendapatkan perawatan medis di RSUD Padang Panjang. Seluruh pendaki mengalami luka bakar di atas 24% dan sebagian patah tulang. Enam orang pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi dirawat di RSUD Kota Padang Panjang. 4 pendaki masih berada di ruang instalasi gawat darurat dan 2 lainnya sudah berada di dalam ruang perawatan. Pihak RSUD Kota Padang Panjang mengatakan jika rata-rata korban mengalami luka bakar di atas 24%. Selain itu, korban juga mengalami luka di bagian kepala dan sebagian lainnya mengalami patah tulang. Upaya evakuasi pendaki yang terjebak di puncak Gunung Merapi saat erupsi masih terus dilakukan. Kondisi gunung yang masih terus erupsi dan cuaca buruk menjadi kendala, dan dikonfirmasi ada 11 pendaki yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik, mengatakan 11 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi. Jumlah survivor saat ini sudah mencapai 75 orang yang sudah terdata di posko dan 49 sudah terevakuasi dengan selamat. Sebagian sudah kembali ke rumah dan sebagian di 2 rumah sakit yaitu di Padang Panjang dan di Bukit Tinggi. Dan selanjutnya untuk pencarian sampai pukul 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan Mike Delta. Dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Untuk mempermudah identifikasi, Polda Sumbar juga membuka pos ante-mortem di Posko Batu Palang, Kabupaten Agam. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Gunung Merapi melatui erupsi. Untuk tetap tenang, barusan terjadi erupsi Gunung Merapi yang cukup besar dan semua kita dapat merasakan curah hujan sedikit sudah selesai. Saat ini sedang berlangsung hujan abu dan cukup deras. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menyemburkan 4 kali awan panas guguran dengan jarak luncur terjauh 3.000 meter ke arah Kaliboyo. Ya, sementara itu aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda kembali meningkat setelah sebelumnya sempat menurun. Terekam kamera pengawas BPBD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, semburan awan panas guguran Gunung Merapi yang terjadi Senin petang. Dalam rekaman CCTV juga terlihat asap tebal membumbung tinggi dengan warna pekat. Berdasar data BPPTG Yogyakarta, awan panas guguran terjadi sebanyak 4 kali dengan jarak luncur 2.400 meter, 3.000 meter, dan 2.000 meter ke arah Kali Boyong serta 1.200 meter ke arah Kali Kerasak. Sementara itu status Gunung Merapi hingga saat ini masih dalam level 3 atau siaga. Warga sekitar lereng Gunung Merapi diimbau untuk tetap waspada dengan ancaman potensi semburan yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Serta potensi terjadinya banjir lahar hujan, menyusul tingginya intensitas hujan terutama di puncak Gunung Merapi. Sementara itu, berdasarkan data PVMBG erupsi Gunung Anak Rakatau terjadi Senin siang dengan tinggi kolom letusan 2.000 meter di atas permukaan laut dan kolom abu berwarna hitam dengan intensitas tebal ke arah tenggara. Diketahui erupsi Gunung Anak Rakatau terjadi sejak 26 November lalu. Erupsi gunung yang menyemburkan abu vulkanik hingga 2.000 meter tercatat terjadi 4 kali. Menurut petugas pos pantau, erupsi Gunung Anak Rakatau saat ini tidak ada kaitannya dengan Gunung Merapi di Sumatera Barat, karena masing-masing gunung berapi memiliki dapur magma yang berbeda. Saat ini Gunung Anak Rakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Terkait hal tersebut, masyarakat, nelayan, dan wisatawan dihimbau tidak mendekati anak Gunung Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi, sejumlah wilayah dilanda bencana longsor. Di Kabupaten Karangasem, Bali, 3 santriwati yang sedang menampung air di area pesantren tertimbun longsor dan salah satu korban meninggal dunia. Memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi, sejumlah wilayah dilanda bencana longsor. Di Kabupaten Karangasem, Bali, 3 santriwati yang sedang menampung air di area pesantren tertimbun longsor. Dan salah satu korban, Mirafsul Aulia, 17 tahun asal desa Musigrok, Gak Bulelang, tewas. Sementara 2 korban lainnya, Ulfa Izzah, 18 tahun, dan Siti Anissa, 18 tahun, mengalami luka di kepala dan kaki. Keduanya kini mendapat perawatan intensif di RSUD Karangasem. Gaya adanya longsoran sehingga menimbulkan jebolnya tembok senderan 80 tersebut dan menimbun pondok pesantren yang ada. Longsor tebing juga terjadi di jalur ganda kereta api di kilometer 340 antara stasiun Karanggandul dan Karangsari, Banyumas, Jawa Tengah. Longsor susulan kembali terjadi sekitar pukul 4 dini hari. Sejumlah petugas lapangan KAI yang berada di lokasi kejadian segera memeriksa lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini setidaknya 12 perjalanan KA dialihkan melalui jalur utara dan selatan. Lokasi longsor berdekatan dengan adanya tower listrik yang tentu kita harus mengutamakan safety juga oleh petugas yang menangani longsoran. Salah satu tantangannya itu, dan juga
Namun kita sudah berkoordinasi dengan instansi terkait. Seorang mahasiswa berumur 19 tahun di Banyumas, Jawa Tengah meninggal dunia akibat tertimpa rumah yang tertimbun longsor. Saat kejadian, korban bersama keluarga berusaha menyelamatkan diri dengan cara saling berpelukan. Namun nahas, kepala korban diduga terbentur benda keras hingga meninggal dunia. Sementara keluarga lainnya mengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Somagede. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mampu bertahan dari dekade demi dekade, sebuah perusahaan BUMN tertua di tanah air terus memantapkan posisinya sebagai leader di bidang logistik. Ya, dengan ribuan aset yang tersebar di tanah air, perusahaan logistik ini terus bertransformasi menjadi wadah kreatif dan sentra ekonomi bisnis bagi masyarakat di sekitarnya. Memiliki ribuan properti, PT Pos Indonesia Persero terus memanfaatkan dan memaksimalkan asetnya yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun dengan desain arsitektur khas Belanda. Gedung-gedung klasik tersebut kini dikolaborasikan dengan pihak ketiga untuk dimanfaatkan sebagai ruang ekonomi kreatif. Setelah merestorasi beberapa bagian gedung utama kantor pos besar di Kebonrejo, akhirnya PT Pos Indonesia Persero meresmikan Pos Blok Surabaya. Pos Blok Surabaya diproyeksikan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas seni budaya, menikmati hiburan, serta pemberdayaan bisnis UMKM. Karena satu, asetnya dulu ada atau tidak. Karena kita ingin mengoptimalkan aset yang ada, bukan membangun tapi tidak optimal. Yang sudah ada dioptimalkan. Dan Surabaya, jangan pernah pertanyakan kreativitas anak Surabaya itu di atas rata-rata. Ada 3.000 properti pos di seluruh Indonesia. Nanti kita coba satu persatu, kita bikin kemitraan, partnership dengan berbagai pihak untuk menjadi pusat-pusat UMKM dan kreativitas anak muda dalam bentuk museum. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menilai kehadiran Pos Blok di wilayahnya akan memberikan efek positif terutama bagi industri dan ekonomi kreatif. Saya sangat berterima kepada Pak Menteri BUMN karena Pos Blok ini sudah berdiri di Kota Surabaya dan akan bermanfaat untuk industri kreatif Kota Surabaya. Bahkan Pak Menteri tadi menyampaikan untuk program yang saya lakukan di Kota Tua akan terkoneksi dengan gedung-gedung BUMN yang lainnya yang akan bergerak profesional seperti Pos Blok ini pasti akan menggerakkan milenial Kota Surabaya untuk memiliki keyakinan untuk bergerak di industri kreatif. Pos Indonesia terus berkomitmen mendukung setiap upaya Kementerian BUMN dalam mengembangkan bisnis terutama UMKM. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masakan lezat namun mudah disajikan selalu menjadi idaman. Ya, kali ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati masakan yang tak hanya lezat berbahan yang mudah didapat, namun juga menyehatkan. Selama 30 hari Sasa Santan Omega 3 hadir di Pasar Gadang Malang, Jawa Timur dengan mendirikan dapur rahasia. Dengan berbagai inovasi, kali ini Sasa memberikan berbagai hidangan lezat dengan bahan santan yang mengandung Omega 3. Tak hanya berbagai masakan yang menggugah selera bagi konsumen, dapur rahasia Sasa juga semakin meriah dengan kehadiran cak lontong dan tato yang menghibur konsumen setia Sasa Santan Omega 3. Dalam penutupan dapur rahasia, para pengunjung juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan berbagai bingkisan melalui berbagai permainan yang digelar penyelenggara. Dengan target untuk memberikan keseruan, untuk memberikan experience pada pengunjung konsumen Pasar Gadang untuk lebih mengenal Sasa Santan melalui dapur rahasia ini. Sejauh ini respon masyarakat atau konsumen gimana Mas terkait Sasa Santan? Sejauh ini respon yang diberikan sesuai dengan tujuan awal, yaitu memberikan konsumsi, memberikan keseruan hanya pada konsumen dan pedagang Sasa Santan di Pasar Gadang Malang tentunya. Keseruan dapur rahasia Sasa Santan yang mengandung Omega 3 yang hadir di Pasar Gadang Malang ini rencananya juga akan hadir dan memberikan berbagai hidangan lezat lainnya di kota-kota lainnya di Indonesia.
Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Sultra Tenun Karnaval digelar selama 2 hari di MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, acara ini untuk menggeliatkan UMKM sehingga menjadi kekuatan ekonomi. Bertepatan dengan peringatan Hari Tenun Nasional, pemerintah Provinsi Sultra menggelar Sultra Tenun Karnaval tahun 2023 yang diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 2 sampai 3 Desember 2023. Mengusung tema Tenun Sultra dari Sultra untuk Indonesia, acara ini digelar di depan Tugu Persatuan MTQ Kendari. Melalui kegiatan ini, Pemprov berharap dapat menguatkan para perajin tenun di Sultra untuk menjadikan potensi ekonomi tenun menjadi kekuatan ekonomi. Sebagai anak bangsa, wajib melestarikan dan juga memperjuangkan tenun sebagai potensi kekuatan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Di sisi lain kita bisa melihat bahwa kalau kita lihat dari tenun itu sendiri ada harmoni dalam keragaman. Kegiatan ini juga menjadi jalan untuk mempromosikan hasil karya anak bangsa dari Sulawesi Tenggara melalui kain tenun. Nah, kedepannya event-event di tingkat nasional seperti Indonesia Fashion Week itu selalu kita dorong para pelaku aircraft untuk ikuti kegiatan tersebut, kita biayai sehingga peminat Sulawesi Tenggara itu menjadi perhatian dari pelaku fashion di tingkat nasional. Selain meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, gelaran ini juga memperkenalkan budaya Sulawesi Tenggara hingga mendorong pendapatan di sektor pariwisata. Sultra Tenun Karnaval kali ini menampilkan ragam dan corak tenunan dari 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sejak gencatan senjata gagal pada Jumat pagi, Hamas telah menembakkan sebuah roket ke Israel sebagai serangan balasan. Informasi selengkapnya tetap bersama kami di iNews Pagi.